Wah, di sini ada komen, ada yang nanya sinusitis itu apa, pengobatannya gimana, penyebabnya apa. Dari pertanyaan yang telah saya dapatkan, kalian tentunya bingung semua ya, apa sih sebenarnya sinusitis itu? Kalau penasaran, let's check this video. Jadi, sinusitis itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada sinus. Sinus itu apa sih, Kak? Jadi, sinus itu merupakan suatu bagian rongga kecil yang terletak pada tulang wajah kita, yang dimana secara normal dia itu akan menghasilkan lendir. Nah, lendirnya ini berfungsi untuk menjaga supaya rongga hidung tetap lembab dan juga untuk menangkap kotoran atau debu yang masuk ke dalam rongga hidung. Akan tetapi, ketika terjadi suatu peradangan atau infeksi yang disebabkan oleh alergen seperti virus, bakteri, jamur, dan alergen lainnya, itu menyebabkan sinus itu akan menghasilkan lendir yang lebih banyak dan terjadi penumpukan lendir pada sinus. Kemudian setelah itu terjadi pembengkakan pada selaput lendir. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sumbatan pada hidung sehingga hidung menjadi tersumbat dan pasien yang mengalami sinusitis itu sulit untuk bernapas. Sinusitis selain menyebabkan hidung tersumbat, tanda dan gejala lainnya itu adalah yang pertama sih biasanya pasien yang mengalami sinusitis itu sering mengalami nyeri pada bagian wajah, terutama pada bagian pipi, mata, dan dahi. Kemudian selain itu tanda dan gejala lainnya itu adalah berupa bau mulut, sakit tenggorokan, batuk, sering kelelahan, dan juga ditandai dengan adanya lendir atau ingus yang dihasilkan oleh hidung itu berwarna kekuningan. Sinusitis itu dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Oke, saya sebutkan satu-satu ya. Pertama, sinusitis itu dapat disebabkan karena adanya alergen. Yang dimaksud dengan alergen itu merupakan suatu zat atau senyawa asing yang masuk ke rongga hidung yang kemudian dapat memicu terjadinya peradangan pada sinus. Nah, contoh dari alergen itu adalah seperti debu, bulu binatang, serbuk sari, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, sinusitis itu juga dapat disebabkan karena pasiennya itu memiliki sistem imun tubuh yang lemah sehingga bakteri, kemudian jamur ataupun virus itu lebih mudah untuk menginfeksi pasien yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Kemudian yang ketiga itu adalah karena pasien itu memiliki riwayat penyakit saluran pernapasan seperti asma. Kemudian yang keempat itu adalah pasiennya itu mungkin sering terpapar oleh rokok ataupun dia merokok. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya sinusitis. Kemudian selain itu, pasien yang mengalami sinusitis ini juga karena bawaan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, yang dimaksud dengan bawaan ini adalah ketika pasiennya itu memiliki tulang hidung yang tidak normal. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya sinusitis. Pengobatan dari sinusitis itu sendiri adalah berdasarkan tingkat keparahannya. Ketika sinusitis yang terjadi itu masih bersifat ringan seperti adanya sakit kepala dan lain sebagainya, itu dapat diatasi dengan memberikan obat yang bersifat untuk meredakan nyeri atau sakit kepala tersebut. Contohnya itu adalah seperti paracetamol. Kemudian selain itu, pasien yang mengalami sinusitis juga direkomendasikan untuk diberikan obat yang kandungannya itu berupa dekongestan, yang dimana itu akan membantu untuk mempersempit pembuluh darah yang ada di hidung sehingga dia akan membuka jalan napas sehingga dapat meredakan dari hidung tersumbat yang dialami oleh pasien. Contoh dari obat yang mengandung dekongestan itu seperti nasal spray. Nah, sebelum sinusitis itu mencapai tahap kronik, nah kita ketika mengalami sinusitis itu dapat kita atasi di rumah dengan cara menghirup uap air hangat, mengompres bagian tulang wajah atau hidung yang terasa nyeri saat mengalami sinusitis menggunakan air hangat, dan juga dapat diatasi dengan tidur dengan menggunakan bantal yang lebih tinggi, sehingga nyeri atau rasa hidung tersumbat yang kita alami saat sinusitis itu dapat diatasi. Kemudian untuk pasien yang mengalami kelainan pada tulang hidung seperti polip hidung, tulang septum hidung yang menyimpang, kemudian dia mengalami sinusitis, nah itu pasiennya itu harus rujuk ke dokter dan untuk diberikan suatu penanganan yang lebih khusus, yaitu biasanya pasien yang mengalami kelainan tulang normal pada hidungnya dan mengalami sinusitis itu dilakukan pembedahan. Oke, gimana? Kalian gak mau kan terkena sinusitis? Jadi, cara pencegahan untuk tidak sampai terkena sinusitis itu adalah yang pertama, selalu ingat menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Yang kedua, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, minum air yang cukup. Yang keempat, yaitu hindari alergen-alergen yang dapat memicu terjadinya sinusitis seperti debu atau lingkungan yang berdebu, kemudian bulu binatang, dan hindari paparan dari asap rokok yang dapat memicu terjadinya sinusitis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah!